Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para sahabat, hari ini saya akan memberikan tips kepada para sahabat untuk tipsnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan benih pabrikan yang bagus. Benih pabrikan yang bagus itu artinya adalah benih yang sudah tersertifikasi belibet ya. Tersertifikasi dan untuk pertumbuhannya di atas 88% ya, atau masuk ke 90% lah. Nah, memang banyak bibit-bibit pabrikan yang di pasaran, tentunya kita juga harus jeli bagaimana cara kita membeli benih-benih tersebut ya, bukan bibit, benih. Nah, para sahabat, sebelum kita membahas mengenai pembelian benih pabrikan, saya akan mereview beberapa benih yang saya tanam ya. Jadi ini sebagai pengalaman kita yang akan saya sharekan. Maksudnya pengalaman saya yang akan saya sharekan kepada para sahabat, yaitu saya pernah beli benih sasetan ya para sahabat. Nah, benih sasetan ini memang kita tidak tahu apakah itu benihnya sudah kadaluarsa atau belum, karena memang di benih sasetan yang dijual itu tidak tertera di sana, hanya dibungkus aja, dan kita tidak tahu expirednya kapan. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan benih tersebut tidak tumbuh. Lalu yang kedua adalah cara penyemaian. Biasanya dibungkusnya benih tersebut sudah diberitahukan ya, jadi sudah ada SOP-nya, sudah ada flow-nya bagaimana cara menanamnya. Nah, ini terkadang kita mengabaikan hal tersebut, sehingga tidak jarang benih ini tidak tumbuh. Kalau expired, sudah dipastikan benih itu tidak akan bisa numbuh para sahabat. Dan ini sudah saya alami. Jadi waktu itu saya beli benih kangkung, sampai 3 kali pembenihan tidak pernah numbuh. Kenapa? Karena setelah saya cek adalah kangkung tersebut sudah expired ya sahabat. Kira-kira sudah setahun. Ya, setahun. Jadi sudah kadaluarsa yang sangat kadaluarsa. Dan ini menyebabkan benih kangkung tersebut tidak numbuh. Lalu yang kedua, benih seledri. Nah, ini banyak para sahabat yang menanam seledri tidak numbuh ya. Ya, mungkin faktornya itu tadi. Kita tidak melihat pada bungkusnya bagaimana cara penyemaian yang bagus. Lalu kita juga tidak cek apakah benih tersebut sudah expired atau belum. Yang kita lakukan adalah biasanya langsung menanam benih tersebut tanpa melihat keterangan-keterangan yang ada di bungkusnya, atau kita membeli benih tersebut dalam bentuk sasetan. Nah, para sahabat, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Maaf Prodit, di depan banyak anak-anak. Saya akan menunjukkan seperti apa yang sasetan itu seperti apa, lalu yang pabrikan yang ada bungkusnya seperti apa. Saya tidak menyebutkan untuk produk dari mana, karena saya juga tidak di endorse. Jadi nanti saya akan tutup ya. Bukan saya tutup, tidak akan saya sebutkan saja. Namun saya akan kasih tahu seperti apa sih yang sudah tersertifikasi. Sertifikasi. Legalitas. Biasanya di sana ada satu keterangan ya, atau bahkan diberikan hologram ya, label. Nah, labelnya menerangkan kapan benih tersebut tersertifikasi oleh
badan pemerintahan yang memang mengeluarkan sertifikasi untuk semua benih-benih yang ada di Indonesia. Tentunya mungkin bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan mungkin ya. Nah, seperti apa benih-benih tersebut, Pak sahabat? Kita lihat ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ikuti terus video saya. Nah, ini yang saya maksud sertifikasinya seperti ini. Jadi ada tulisan benih bersertifikat. Ini Kementerian Pertanian ya yang mengeluarkan ini. Ini kebetulan produksi dari wilayah Jember sana ya, Jawa Timur. Nah, ini kita bisa lihat ya sahabat, di sini ada masa kadaluarsanya ini ya. Tanggal 17 bulan 11 2021. Ya. Sedangkan benih ini masa ujinya kemarin itu ya. Pada saat diuji tanggal 17 bulan 11 2020. Jadi nanti pada saat bulan Desember ya, itu udah bulan Desember nanti ya, ini udah kadaluarsa. Dan besar kemungkinan nggak bakalan numbuh kalau ditanam ya sahabat ya. Nah, ini ya. Yang zoom sendiri. Jadi hampir semua benih pabrikan itu yang bagus, tidak semua ya maksud saya, tidak semua benih pabrikan itu ada ininya, ada sertifikasinya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau saya ya merekomendasikan kepada para sahabat, ya, kalau mau beli benih yang ada sertifikasinya. Kenapa? Karena sudah teruji ya. Itu, dan kita juga tahu masa expirednya. Kebetulan benih yang ini, ya, benih yang ini tidak ada menerangkan bagaimana cara penyemaiannya. Ya. Namun di sini mereka hanya menyebutkan bahwa daya tumbuhnya sampai dengan 80 kali ini. Nah, ini daya tumbuhnya 85%. Ya, sedangkan untuk kemurnian benihnya sendiri adalah 98%. Jadi kalau kemarin para sahabat melihat saya nanam benih tidak harus direndam segala macam, karena saya sudah percaya bahwa benih tersebut sudah melalui uji dan bersertifikasi, sehingga apa yang saya tanam numbuh, kecuali apabila kita tidak cek untuk masa kadaluarsanya. Saya bisa menjamin kalau kadaluarsanya baru 1 bulan pun itu sudah tidak bakalan bisa menumbuh, tidak bisa tumbuh seperti yang dia sebutkan di sini, yaitu 85%. Ya, bisa jadi mungkin hanya 25% atau bahkan semuanya ya nggak numbuh. Ini sudah saya pernah alamin ya untuk jenis kangkung. Jadi saya tidak melihat masa kadaluarsanya, sehingga pada saat saya nyemai itu seharusnya dalam waktu 2 hari itu sudah berkecambah ya, sudah pecah benihnya. Namun yang terjadi tidak pernah numbuh. Bahkan saya ganti 3 kali. Saya pikir saat itu ya, karena medianya mungkin yang rusak ya, yang bermasalah. Tapi ternyata media tanamnya nggak bermasalah sahabat ya. Setelah saya cek ya, itu tadi baru ketahuan bahwa benih tersebut sudah kadaluarsa hampir 1 tahun. Otomatis 1 bungkus seperti ini ya, kebuang semua. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini udah jelas ya.
tadi bulan 11, sorry, yang ini adalah bulan 10 2022, beda dengan yang Chai Sim tadi. Makanya para sahabat pastikan dulu kalau mau beli benih ya, pastikan expirednya yang agak panjangan. Nah, yang saya beli yang Chai Sim manis ini memang sudah hampir ya. Jadi kalau bisa yang hampir kadaluarsa ini yang kita semai dulu sampai habis nanti pada bulan 11 tanggal 17. Kalaupun nggak habis ya dibuang aja, karena nggak mungkin ini benih ini numbuh ya, walaupun kita tanam dengan berbagai cara ya. Nah, sekarang apa sih keuntungan dan kerugiannya membeli benih yang sasetan sama yang bungkusan tadi ya, yang kemasan pabrik maksud saya. Kalau yang sasetan udah pasti murah ya, karena memang dia dikemasnya hanya berapa benih ya. Ini kalau ini ratusan sih ya isinya. Nah, ini biasanya tiga saset ini hanya 10.000 ya. Ini memang digunakan sih untuk para sahabat yang memang hanya sebagai hobi. Seperti saya seharusnya memang membeli yang sasetan saja. Tapi karena saya akan sharing ke para sahabat mengenai cara pembelian benih yang baik, maka saya juga beli benih yang bungkusan pabrik ya. Tadi yang pertama adalah ya, yang pertama keuntungannya murah ya. Yang kedua memang sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya kalau skala hobi ya udah beli yang sasetan cukup. Jadi tidak buang-buang yang sisanya ya. Kita bisa gonta-ganti jenis tanaman apa saja, karena memang cuma 10.003 ya. Tuh, itu keuntungannya. Lalu jadi dari segi harga ya. Lalu untuk keuntungan yang kedua, yang sasetan ini, apabila tidak numbuh ya nggak rugi-rugi amat ya. Anggap aja kehilangan uang berapa ribu gitu ya. Namun kalau yang sasetan bungkus dari kemasan pabrik ya, harganya lumayan ya sahabat. Tapi nggak sampai menguras kantong sih kalau emang ini nggak numbuh. Cuman kita menjadi tidak nyaman ya pada saat ditanam nggak numbuh-numbuh gitu. Ya, yang ini kerugiannya kita tidak tahu expirednya kapan ya. Jadi untung-untungan, nanam ini untung-untungan. Numbuh alhamdulillah, nggak numbuh ya sudah ya. Jadi itu kerugiannya ini. Nah, bagaimana kalau kita nggak beli ya, itu lebih bagus lagi. Cuman kan kalau kita nggak beli dengan cara dari buah ya, itu hampir rata-rata susah untuk numbuhnya, dan buah yang dihasilkan nggak seperti yang kita harapkan biasanya. Tapi yang masih agak toleran terhadap hasil tanam untuk dari buah itu biasanya pepaya ya. Pepaya ini masih hampir sama nanti pada saat kita semai pepayanya, apa yang pernah kita semai dengan pada saat kita beli, nanti mungkin rasanya hampir sama ya. Dan jenisnya pasti juga sama seperti yang saya tanam di sana ya. Itu ada pepaya California. Saya tidak beli benih pabrikan, jadi saya dari buah beli di pasar tradisional, lalu saya semai dan hasilnya nanti akan saya review ya. Untuk yang keuntungan pabrikan yang bungkus ini ya,
yang packing seperti ini. Yang pertama, kita bisa memastikan kapan expirednya. Ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi pada saat kita nanam. Lalu yang kedua, kalaupun tidak habis, ya, ini sebenarnya masih kita bisa pakai sampai dengan nanti jatuh pada hari H expirednya ya. Tapi kalau yang sasetan tadi karena di plastik, saya meragukan apakah itu bisa bertahan lama atau tidak. Tapi kalau kemasan seperti ini bisa dijamin akan bertahan sesuai dengan expired yang ada tulis di sana. Ya. Memang kalau secara harga ini agak mahalan, gitu ya para sahabat. Nah, seperti itu para sahabat mengenai tips dan trik untuk pembelian benih pabrikan ya, bukan benih hasil sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para sahabat, dan jangan sampai bingung lagi kalau para sahabat nanam terus nggak numbuh-numbuh ya. Langsung cek aja bungkusnya apakah sudah expired atau belum. Kalau belum expired berarti ada kesalahan pada saat kita penyemaian. Itu bisa dicek lagi media tanamnya, lalu dicek air ppm-nya, air untuk pH-nya dan kandungan nutrisi ppm-nya. Ya. Dan kebetulan yang saya beli ini nggak ada SOP untuk penyemaian sahabat ya. Jadi berdasarkan pengalaman saja. Ya. Cuman di kemasan ini tertera ya. Jadi cocok untuk dataran rendah, lalu pertumbuhannya tegak, lambat menjalar. Nah ini bisa buat acuan. Dan di sana juga tertulis umur panennya itu 24 sampai 25 HES ya, hari setelah semai ya. Nah kalau dibandingkan dengan hidroponik mungkin lebih cepetan hidroponik. Demikian para sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi bagi para sahabat untuk membeli benih pabrikan. Jangan lupa untuk subscribe. Salah mulu kan saya ngomong. Lalu bagikan ke para sahabat yang lainnya kalau memang dirasa ini perlu dan harus. Dan jangan lupa juga untuk like ya. Loncengnya juga dipencet supaya sahabat dapat mendapatkan video-video terbaru dan terupdate dan terindah dan terbagus dari semua video yang ada di YouTube. Demikian para sahabat, bila ada kata yang kurang berkenan saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.